Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat. Saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan night call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami. Sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada morning call dan 1 kali pada night call di tanggal yang sama. Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious Kami tunggu ya. dawn. Shalom, selamat malam. Saya Pendeta Monik Rangratu. Pada saat ini saya bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di Jemaat Patmos Tangerang. Sebelum kita masuk dalam istirahat malam, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mari berikan kepada setiap kami mata hati dan telinga seorang murid, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti dan kami dimampukan untuk dapat menjadi pelaku sabda Tuhan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Amin. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari 2 Tawarik pada pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17 yang berkata, Doa Salomo. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit. Sambil berkata, Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di malam hari ini berisikan tentang doa syukur Salomo kepada Allah. Jika kita perhatikan dengan seksama, maka kita dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi latar belakang Salomo menaikkan ucapan syukurnya di hadapan Allah.
Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa Salomo menaikkan ucapan syukurnya di hadapan Allah. Di antaranya Salomo bersyukur karena pembangunan bait suci yang dipercayakan oleh Allah kepada Salomo dapat Salomo selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Kita semua tahu bahwa bagaimana proses pembangunan bait suci ini dimulai. Dimulai ketika Daud mempersiapkan Salomo untuk membangun bait suci. Bahkan sebelum Daud wafat, Daud juga mempersiapkan bahan-bahan bangunan yang akan digunakan untuk pembangunan bait suci, dan bahan-bahan bangunan tersebut adalah bahan-bahan bangunan yang terbaik dan paling bagus pada saat itu. Daud juga memerintahkan para pembesar-pembesar Israel untuk membantu Salomo dalam proses pembangunan bait suci. Daud juga mempersiapkan tukang-tukang yang hebat dan handal untuk membangun pembangunan bait suci. Artinya bahwa Daud juga membantu Salomo untuk proses atau segala sesuatu yang dipersiapkan untuk pembangunan bait suci. Dan ketika Salomo berhasil membangun bait suci, Salomo datang di hadapan Allah dengan ucapan syukurnya. Hal lain yang menjadi alasan mengapa Salomo menaikkan ucapan syukur di hadapan Allah adalah ketika bait suci sudah selesai, Salomo bangun. Salomo mengangkut tabut perjanjian yang pada saat itu masih berada di Sion. Salomo mengangkat tabut perjanjian dari Sion untuk ditempatkan di Yerusalem. Pengangkutan tabut perjanjian dari Sion ke Yerusalem Salomo lakukan dengan segala persiapan yang matang. Dimulai dari mempersiapkan para imam, yaitu orang-orang Lewi. Salomo juga mempersiapkan para penyanyi, para pemain musik. Kemudian proses pengangkutan tabut perjanjian dari Sion ke Yerusalem pun dilakukan dengan iringan musik, iringan nyanyian dan tarian, dengan bunyi sangkakala, nafiri, ceracap, gambus dan kecapi. Semua proses pengangkutan tabut perjanjian dari Sion menuju ke Yerusalem Salomo lakukan dengan persiapan yang sangat matang seperti apa yang Allah perintahkan. Karena Salomo tahu persis bahwa kalau dia mengangkut atau proses pengangkutan bait suci dilakukan dengan cara yang salah, maka pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Mungkin kita diingatkan kepada peristiwa tentang kematian Usa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat setelah proses pembangunan bait suci selesai, tabut perjanjian juga selesai, dan tabut perjanjian ditaruh di bait Allah. Hal yang menarik yang menjadi dasar mengapa Salomo menaikkan syukur di hadapan Allah adalah ketika Allah berkenan memenuhi bait Allah dengan kemuliaannya. Itu dapat kita lihat di 2 Tawarik pada pasal yang kelima ayat yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Hal-hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa Salomo menaikkan ucapan syukurnya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita perhatikan ketika Salomo menaikkan doa syukur di hadapan Allah, ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu ketika Salomo berdoa, Salomo berlutut dan menadahkan tangannya ke langit. Hal ini mau mengatakan bahwa sekalipun Salomo adalah seorang raja yang cukup besar, sekalipun Salomo punya nama yang cukup terkenal, sekalipun Salomo punya nama yang sangat luas dikenal dan memiliki kekuasaan sampai di banyak tempat, tapi dalam kerendahan hati Salomo mau katakan bahwa dia hanyalah seorang Allah Tuhan. Dia hanya seorang hamba, dan dia bersyukur ketika Tuhan boleh memakai dia dalam proses pembangunan bait suci tersebut. Dan ketika saya dan saudara membaca 2 Tawarik pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17, penekanan doa dalam doa Salomo pun ada hal yang menarik. Yang pertama, bahwa bagi Salomo berdirinya bait suci
Itu semua karena perwujudan janji Allah secara khusus terhadap Daud, ayahnya. Hal yang lain, bagi Salomo, lewat doanya kita melihat bahwa ketika Salomo bisa menyelesaikan pendirian bait suci, itu bukan karena kehebatan yang dia miliki, bukan karena kepintaran yang dia miliki, tetapi karena campur tangan Allah dalam kehidupannya. Hal lain juga yang kita perhatikan ketika kita membaca doa Salomo atau melihat doa Salomo ini, Salomo mau mengatakan bahwa janji Tuhan selalu dan pasti akan dinyatakan kepada setiap orang yang taat kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, belajar dari doa Salomo yang ia naikkan di hadapan Allah, maka saya dan saudara juga diajarkan untuk menaikkan doa syukur kita di hadapan Allah. Bersyukur buat setiap hal yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Bersyukur buat setiap hal yang boleh kita raih. Bersyukur buat setiap hal yang bisa kita miliki pada saat ini. Bersyukur buat setiap pemberian Allah dalam kehidupan kita. Dan dalam kerendahan hati, saya dan Bapak Ibu juga mengakui di hadapan Tuhan bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita raih, semua yang kita dapat itu karena Allah. Itu semua karena kasih setia Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari doa Salomo kita belajar bahwa Tuhan begitu mencintai hidup kita. Dari doa Salomo juga kita belajar bahwa bagaimana saya dan saudara merespon pemberian Tuhan, merespon pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita lewat doa di hadapan Tuhan. Dari doa Salomo juga kita belajar bahwa doa adalah persekutuan yang indah antara Allah dengan orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita belajar bersyukur di hadapan Tuhan melalui doa yang kita naikkan. Malam hari ini sebelum kita masuk dalam istirahat malam, mari sejenak kita renungkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, terkhusus di sepanjang hari ini. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, Sang Sumber berkat yang selalu ada dan selalu menolong kehidupan kita dan selalu hadir dalam kehidupan kita sebagai sumber berkat. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. Mampukan kami supaya dalam kehidupan kami selalu bersyukur kepada Tuhan buat setiap pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan gereja kami di mana kami berada. Tuhan pimpin, Tuhan berkati setiap pelayanan yang dilakukan, Tuhan campur tangan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, terkhusus pada saat ini ketika COVID-19 ada di sekitar kami. Mari Tuhan mampukan dan Tuhan berkati bangsa dan negara ini untuk dapat menyelesaikan pandemi COVID-19. Tuhan berkati setiap orang yang terkait. Kami juga berdoa buat para medis, bahkan kami juga berdoa buat setiap orang yang terpapar COVID-19. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan pimpin, Tuhan berkati setiap orang yang hidup pada saat ini dalam kesusahan. Dan biarlah kasih setia Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan juga mampukan kami untuk dapat menjadi saluran berkat dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan jaga kami dalam tidur malam kami. Dan Tuhan bangunkan kami esok di pagi yang cerah, supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Netizen morning dan night call yang terkasih, COVID-19 masih ada dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Natal sudah dekat. Saatnya kita saling berkirim ucapan selamat. Morning dan Night Call menerima kiriman video Anda atau foto ucapan selamat Anda. Kirimkan kepada kami. Sertakan bukti transfer ke rekening Majelis Sinode GPIB dan akan kami tayangkan. Ucapan Anda akan kami tayangkan 2 kali, 1 kali pada Morning Call dan 1 kali pada Night Call di tanggal yang sama.
Ayo, buat videonya, bikin fotonya, dan kirimkan. The weary world rejoices from yonder breaks. A new and glorious Kami tunggu ya.